Mari kita kembalikan kembali kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita, dan sehingga kita tertarik untuk beribadah yang namanya sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan di langkah-langkah kita di pagi yang penuh berkah ini hanya langkah-langkah yang menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, selawat beriring salam kepada baginda Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tuntunan doa kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dan harapan kita bersama, kita semua dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama dengan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa macam yang dimuliakan oleh Allah di pagi yang cerah ini. Yang pertama, orang yang bersegera dalam beribadah, menunaikan sholat, menunaikan suatu kewajiban, menunaikan satu tanggung jawab kepada Allah. Itulah orang yang berada, yang melaksanakan sholat subuh. Para malaikat bermunajat kepada Allah. Apa yang dimunajati oleh para malaikat kepada Allah? Orang yang selalu minta ampun kepadamu di saat pagi, aku akan berikan dia ampunan. Orang yang selalu bermohon kepadamu, kata Allah dalam hadis qudsi, maka aku akan berikan apa yang dia mohonkan. Dan orang yang berharap betul bagi dia surga, maka aku akan berikan cara dia berupa surga. Tapi modal dan kunci semua adalah dari segi keikhlasan, menunjukkan diri kepada Allah di pagi yang cerah. Mulai seperti mana Allah membukakan pintu langit dunia dan menjawab akan segala doa-doa hamba-hamba yang mau bermunajat kepada Allah. Seseorang yang merendahkan diri kepada Allah dengan tangan bermunajat kepadanya, maka para malaikat ikut serta ambil bagian bagaimana cara untuk doa seseorang hamba itu dijawab. Maka bersyukurlah kepada Allah, sedang sehat badan begini merupakan suatu kenikmatan yang bagi kita kepada kita. Hanya adalah tafakkur, berzikir, merenung, menghambakan diri kepada Allah. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, bahwa kenikmatan yang berada di waktu pagi yang cerah ini, memang di dalam Al-Quran diceritakan semua tentang nikmat, banyak cerita tentang nikmat, tapi yang paling hebat pada waktu subuh ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ada nikmat-nikmat daripada Tuhan, maka ingat nikmat yang banyak yang Allah titipkan kepada kita pada pagi yang cerah ini. Nikmat sehat, alhamdulillah, bisa melangkah dari rumah kita menuju masjid yang indah ini. Dalam satu langkah, titipan pahala yang Allah kasih 10 pahala dalam satu langkah. Kalau 100 langkah dengan niat kita yang ikhlas, tulus kepada Allah, maka pahala yang sekian banyak itu tidak akan bisa kita hitung. Tapi itu semua bernilai kunci pertama
adalah keikhlasan. Renungan hati kita yang bermunajat kepada Allah penuh dengan rasa takut kepada Allah, itulah seorang hamba yang memang betul-betul mengingat terhadap nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Banyak berupa al-kisah atau cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Begitu nikmat yang Dia berikan kepada kita, sehat, kita manfaatkan kesehatan untuk beribadah. Alhamdulillah, nikmat kesehatan itu akan Allah tambah dengan bertambahnya kesehatan kita di masa-masa yang akan. Tapi apabila kita ingkar, apabila kita kufur, tidak mau mensyukuri nikmat sehat, apabila untuk tafakkur, maka hendaklah dan senantiasa kita berpikir bahwa asal Allah itu ada terhadap diri hamba. Apabila seorang hamba tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka orang-orang yang beribadah yang semacam ini termasuklah manusia yang diridhoi oleh Allah. Salah satu mahabbatillahi fi ridhani, 3 golongan orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang disukai oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama atiullah, orang yang taat patuh kepada Allah. Siapa orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan dari situ keimanan dia terpanggil untuk melaksanakan sholat yang namanya sholat subuh, karena hilal memandangkan kalimat yang indah, as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalimat ucapan as-sholatu khairun minan naum yang membuat ucapan itu dijamin siapa Bilal bin Rabah. Siapa itu Bilal bin Rabah? Sahabatnya Nabi yang setia mendampingi Nabi. Maka ini orang yang diangkat jadi tukang azan, namanya Bilal bin Rabah. Suaranya kuat dan lantang. Orang yang tetap dalam cerita dalam sejarah tarik yang namanya Ar-Rabi wal-Wal. Apa makna daripada as-sholatu khairun minan naum? Salat itu lebih baik daripada tidur. Orang yang bangun berhajat bermunajat kepada Allah, ia sadar bahwa sudah masuk ke wajibannya yang namanya subuh. Ia telah memperoleh kebahagiaan, karena kebahagiaan terletakkan di segi keikhlasan. Maka dari sinilah kita semua wajib berhidup. Ini adalah merupakan keindahan dan kebahagiaan bagi kita dan dalam dunia dengan ukhra. Yang kedua, yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, wa atiur rasul, dan orang-orang yang taat patuh terhadap Rasul, mengamalkan sunnahnya Rasul, serta berkeyakinan kepada Rasul bahwa Rasul atau nabi-nabi adalah membawa risalah kepada umat-umatnya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai nabi-nabi yang lain, sampai kepada Nabi kita, baginda Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini datangnya Rasul, kita berkeyakinan bahwa ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran itu adalah menyelamatkan umat. Bahkan disebutkan dalam satu keterangan yang datangnya Rasulullah adalah utusan Allah kepada manusia sekalian. Yang datangnya Rasul jangan din Islam, datangnya dengan agama Islam yang dikasih oleh Allah kepada Nabi yang namanya Islam. Islam itu
paling hebat dan orang yang paling luar biasa itulah yang mengamalkan sunnah dan syariat yang berada dalam Islam. Ada yang namanya Alkitab, itu adalah sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi. Itu merupakan mukjizat yang paling terbesar. Itulah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu semua adalah pedoman hidup, pedoman dunia akhirat untuk selamanya. Apabila kita baca ayat-ayatnya, kita perhatikan dari surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang demikian itu berupa Alkitab. La raiba fihi, tidak boleh ragu padanya, pada Alkitab. Apa Alkitabnya? Al-Quran. La raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak boleh ragu terhadap kitab Al-Quran, sebab Al-Quran itu hudan lil muttaqin, memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksud Al-Quran, dekatkan diri sama Al-Quran, baca dan tafakkur maknanya dan jiwai. Insyaallah kita termasuk orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ja'ala al-Qur'ana amama dakhala al-jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu ikutannya, maka Al-Quran itulah nanti yang mengantarkan dia masuk ke alam surga. Orang yang mau baca Quran pagi-pagi itu memunculkan berupa barokah apa yang tidak bisa ada. Selalu Bapak Ibu membacakan ayat suci Al-Quran, bukan melalui dengan alat handphone, hanya langsung yang dibaca melalui bibir yang indah, maka insya Allah bibir yang membaca ayat-ayat Allah ini lisan segerah, lisannya bersih, maka ini nanti bersinar di alam kubur insya Allah. Apalagi yang hafal Quran, orang yang hafal Quran, tahfiz Al-Quran, 30 juz yang dia hafal, maka 10 orang yang dia selamatkan dari bara neraka. Bahkan dijamin yang 10 orang ini masuk ke alam surga apabila seseorang yang hafal Quran. Yang dia selamatkan orang tua, bapak, ibu, keluarga, sanak saudara dan keluarga, nenek kita. Yang penting 10 orang dari pihak kita diselamatkan dari bara neraka, menjadi masuk surga karena seorang yang hafal Al-Quran 30 juz. Dikarenakan Al-Quran adalah mukjizat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma ini usaha yang ditinggalkan oleh Ar-Rafiqul Amri lan tadilla ma tamassakun biman Allah wa sunnati Rasul. Aku tinggalkan untuk kalian hanya 2 pusaka katanya. Selama kalian berpegang teguh, selamat. Manakah ya Rasulullah 2 pusaka yang kau tinggalkan? Dijawab oleh Nabi, yang pertama kitab Allah adalah kitab Allah adalah Al-Quran. Dari sini Al-Quran kita baca 1 huruf, insya Allah menjadi. Tapi yang baca Quran itu harus bagaimana? Harus kita pelajari makhraj, bacaan, harfiahnya untuk menyelamatkan bacaan itu. Tidak sembarangan baca Quran dan tidak sembarangan mengambilkan Al-Quran. Harus sebagai adab Al-Quran, harus kita hormati Al-Quran. Tidak sembarangan memegang Al-Quran. Ada Al-Quran yang tertulis dalam gelaran kitab Al-Azhar Nawawi. Yang pertama kita harus berwudu atau dalam keadaan suci. Kemudian kita pegang Quran, kita cium dan kita angkat ke arah pada kita baru diarahkan kita.
tersimpan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi apabila seseorang itu menghafal walaupun dia yang tadinya 30 juz, maka kedua orang tua sudah selamat dari malapetaka. Apalagi orang yang menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga yang diberi oleh Allah, hakul walidain. Orang yang memberikan hak kedua orang tua untuk berbakti kepada orang tua, untuk menatap wajahnya orang tua, untuk tanya sapa bertanya kepada orang tua sehat apa tidak, itu pembuktian bahwa dia adalah sudah termasuk orang-orang yang memiliki berupa kehidupan daripada Allah. Apalagi yang sudah tua, umat kita masih hidup, ayah kita masih hidup, selalu kita tanya bukti kita yang punya kasih sayang kepada kedua orang tua. Apalagi seorang ibu ini luar biasa. Di saat baru berumur kita satu kali, di alam kandungan seorang ibu sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, sampai 9 bulan, 10 hari baru disuruh kita lagi. Perjuangan seorang ibu itu luar biasa, tumpah darah. Memang banyak yang mereka keluarkan darah, tapi begitu tidak akan bisa kita bayar berupa darah yang keluar hanya apabila kepada kedua orang tua itu yang diridhoi oleh Allah. Kunci kesuksesan hanya doa kedua orang tua. Kalau mau sukses di alam dunia, apa usaha kita instansi minta izin kepada kedua orang tua. Ada usaha yang baru dan mengajak dan bermohon minta izin kepada orang tua. Wahai bapak, wahai ibu, pada saat ini aku telah menerima berupa suatu pekerjaan, aku minta izin kepada anda dan tolong doakan saya dikarenakan kunci kesuksesanku dan kunci kebahagiaanku akan minta kepada Allah. Wahai bapakku, wahai ibuku, maka ibu adalah luar biasa. Ibu dengan 3 derajat. Pertama mengandung, kedua melahirkan, ketiga menyusui. Sakit yang mengandung saja. Kalau memang tidak percaya berupa bapak-bapak sekalian, coba tidak praktek. Makan buah mangga bulan, keluarga bulan terjadi. Menyusui, maka air susu yang dikasih oleh orang tua itu memang luar biasa. Anugerah dari Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Dari segi air susunya kita sehat di saat kecil. Dari hasilnya kita akan dalam keadaan pikiran yang tenang. Maka ibu ini memang luar biasa. Tidak bisa kita tinggalkan mereka, tidak akan bisa kita hilangkan mereka dari otak kita, sebab mereka ibu inilah yang memang luar biasa perjuangan. Saat kita menangis dengan tangisan di saat malam, tapi seorang ibu pandai membujuk bagaimana anak ini supaya dia kemana-mana. Seorang ibu tetap membawa anak, walaupun apapun yang minta-minta di pasaran, di tengah jalan, ibu ini bisa dengan kasih segala permasalahan. Maka ibu adalah guru pertama, kunci pertama bagi anak. Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah guru pertama terhadap anak-anak. Mengajarkan kata-kata, ibu-ibu. Mengajarkan kalimat yang baik, ibu-ibu. Mengajarkan cara berpakaian, ibu-ibu. Mengajarkan tentang baca Quran, ibu-ibu. Mengajarkan adab dan sopan santun, ibu-ibu. Maka sahabat Nabi berkata, manakah ya Rasulullah lebih mulia ayahku daripada ibuku? Dijawab oleh ibu. Kenapa ya Rasulullah bukan ayah? Baru dijawab Nabi, summa abika fil ayah. Kenapa itu dalam hadisnya Nabi katakan bukan ibu?
walaupun beda yang dikasih sayang, mereka ayah-ayah ibu bapak-bapak ini adalah mereka imam bagi seorang istri. Jangan terbalik, jangan istrinya mau imam, berpasangan suami jadi makmum. Arti katanya gimana? Janganlah kiranya ibu-ibu ini suka mengatur sang suami, agar kita sang suami lah yang mengatur kepada ibu-ibu, sebab surga itu terdekat kepada suamimu apabila suami itu adalah yang suami. Jadi kesimpulan dari kita dan tausiah yang segala ini selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat subuh, hanya turunnya rahmat, turunnya malaikat, doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, apabila engkau minta kepada aku kata Allah dalam hadis qudsi, maka diampunanku akan kuberikan. Apabila engkau bermohon kepada aku, maka apa yang kau mohon itu akan kukasih. Dan kau berkeinginan dengan surgaku, maka surgaku itu akan kukasih juga kata Allah di dalam hadis qudsi. Maka derajat yang paling utama, derajat seorang mukmin, derajat seorang muslim, derajat seorang muslimah yang penuh ketawakalan kepada Allah. Dari sini ketawakalan kita lah berhasil segalanya. Apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan dengan tujuan kita diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang diridhoi oleh Allah. Dan kesimpulan yang terakhir, ingat bahwa dalam hidup ini tidak ada selamanya. Pasti berulang rahmatullah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba ajal mereka, tidak akan bisa dipercepat dan tak akan bisa diperlambat. Namun sesaat itu kata Allah berangkat, pasti akan berangkat. Kemana? Tidak tahu. Alam kemana? Alam bangsa, alam kubur. Alam kubur itu tempat dari istirahatan. Sampai kapan kita istirahat di sana? Sampai menunggu kiamat. Tapi ingat, mana siksaan yang paling hebat? Yaitu siksaan yang berada di alam kubur. Selama itu kita menerima siksaan sebelum tibanya masa kiamat. Maka apa yang bisa menyelamatkan kita di alam dunia? Ingat dan pikirkan, wahai Bapak Ibu, kita ini adalah berupa perantau. Kalau kita perantau, kita pulang kampung, apa yang kita bawa? Dalam hidup ini ada sementara, apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika kita dipanggil oleh Allah. Tentu amallah yang bisa kita persembahkan. Walaupun sedikit yang kita kerjakan amal penuh dengan keikhlasan, maka insya Allah kita memperoleh Allah Ta'ala. Walaupun ayat kita baca ayat Al-Quran satu juz satu hari, atau satu lembar per malam, atau 2 ayat per hari, insya Allah dengan niat kita yang tulus bisa menyelamatkan kita dan membuat berupa pahala yang insya Allah. Dan berupa apalagi amal yang kita laksanakan, ukhuwah Islamiyah ini sudah berakhir. Jumpa dengan orang yang lain, jumpa dengan kawan lain, kawan kerja di tengah jalan, ada kita mengucapkan salam. Salam itu merupakan ibadah, sebab itu adalah sunnahnya Nabi. Aksus salam, tebarkanlah salam. Sama siapa yang kita tebarkan? Sama saudara kita yang kita kenal, sama dengan kita. Orang yang mengucapkan salam, ia berikan kepada kita doa keselamatan, maka insya Allah para malaikat sebanyak 70.000 malaikat ikut serta mendoakan orang yang mengucap salam dan yang menjawab salam. Kenapa? Karena ucapan salam diambil dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Maka ucapan as-salam yang ada di sana adalah diambil daripada kalimat-kalimat yang lain. Maka tercetuslah ucapan salam, assalamualaikum. Orang yang mengucapkan assalamualaikum
kepada kawan karibnya, dijawab oleh kawan karib, waalaikumsalam. Berarti satu derajat dengan satu derajat, 10 dengan 10. Ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, dijawab yang lain, waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Berarti 2 derajat yang kebalikan terhadap kita. Ada orang yang mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, dijawab yang lain, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawaban itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka 3 derajat yang kita tentukan kepada orang yang menjawab salam, yang mengucapkan salam tadi. Maka dari sini inilah keindahan untuk amal-amal atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kita yang melaksanakan perang tahu apa nanti yang kita bawa dengan kita saat kita berpulang ke Allah. Tentu kita dari ingat bahwa ajal itu ada pasti akan datang, pasti kita temui. Yang paling dekat dengan kita adalah ajal, bukan anak saudara, bukan anak-anak kita, bukan kawan karib kita, bukan tetangga kita, akan tetapi ajal. Sebab ajal itu tidak ada yang tahu kapan saat dan terjadinya. Kematian itu hanya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sebelum kita dipanggil, bersiapkanlah diri untuk apa nanti yang kita persembahkan. Mungkin cukup sekian di situ usia yang akan saya sebutkan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, mulai dari awal ini dan sampai akhir. Dan semoga Bapak dan Ibu yang beraktivitas diridhoi oleh Allah dan yang penuh dengan barokah, insyaallah. Amin. Dan berupa umur-umur yang kita pakai, sisa-sisa umur kita yang kita sudah pakai, mudah-mudahan umur yang barokah. Apa pentingnya barokah? Semakin hari semakin dia dalam beribadah. Berapa hari tanpa beribadah, semakin tiap hari tetapi sudah bawa. Itu pembuktian bahwa sisa-sisa umur yang kita pakai ini adalah yang barokah. Ingat bahwa di usia kita telah lanjut, bahwa kita akan bertolak Allah. Harus kita bayangkan apa nanti yang bisa kita persembahkan. Mudah-mudahan amal-amal yang kita kerjakan yang penuh dengan keikhlasan bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Kita berdoa, assalamualaikum nasrul minallahi wa barakatuh thayyibah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa bibaghina wa baghil 'alana bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa ansurna ya Allah. Wansurna ya Rahman, wansurna ya Rahim bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma tawil a'marna wa sahih ajzana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa thabbit tauhidana wa ansurna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdina lil huda wa ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا يا الله مبارك في هذا المجلس واجعل لنا يا الله ومن أهلنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.